Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fitria Rahmawati dengan NIM 220302087 dari kelas 1B1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aliran energi dan sistem materi pada ekosistem alami. Semoga kalian suka dengan videonya. Keep watching! Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, di sini saya akan menjelaskan apa sih ekosistem itu. Teman-teman, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sedangkan, pengertian dari ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya saja sungai, laut, dan juga gunung. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, ada komponen-komponen yang menjadi penyebab terbentuknya ekosistem, yakni komponen abiotik dan komponen biotik. Makhluk hidup dan faktor abiotik pada suatu lingkungan merupakan satu kesatuan yang disebut ekosistem. Nah, dalam proses ekosistem terjadi proses makan dan dimakan secara berurutan yang disebut dengan rantai makanan. Proses inilah yang menentukan bagaimana energi mengalir dari satu organisme ke organisme yang lain dalam satu sistem. Sekarang kita masuk ke dalam inti materi. Yang pertama yaitu aliran energi. Interaksi antara organisme dengan lingkungannya dapat terjadi karena adanya aliran energi ini. Pengertian dari aliran energi tersendiri adalah proses berpindahnya energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, beralih lagi ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi sampai ke subprodusen. Nah, berikut adalah gambar dari rantai makanan dan juga piramida biomasa. Energi juga dapat berubah menjadi bentuk lainnya seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan juga energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain disebut dengan transformasi energi. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber energi luar yang dimaksud yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari akan ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Matahari itu sendiri memiliki peran yaitu mempengaruhi pertumbuhan tanaman sebagai salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis. Dalam proses inilah energi dari matahari akan diubah dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Efisiensi fotosintesis tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Oh ya teman-teman, dalam aliran energi terdapat 5 prosesnya, yaitu yang pertama, energi masuk ke dalam ekosistem berupa energi matahari, tetapi tidak semuanya dapat digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis ini. Hanya sekitar setengahnya dari rata-rata sinar matahari yang sampai pada tumbuhan diabsorpsi oleh mekanisme fotosintesis, dan juga hanya sebagian kecil sekitar 1-5% yang diubah menjadi makanan. Sisanya keluar dari sistem berupa panas dan energi yang diubah menjadi makanan oleh tumbuhan dipakai lagi untuk proses respirasi yang juga sebagai keluaran dari sistem. Proses yang kedua yaitu energi yang disimpan berupa materi tumbuhan mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan melalui herbivora dan detrivora. Seperti yang telah diungkapkan saya sebelumnya, terjadi kehilangan sejumlah energi di antara tingkatan trofik, maka aliran energi berkurang atau menurun ke arah tahapan berikutnya dari rantai makanan. Biasanya, herbivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung tumbuhan. Demikian pula, karnivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung oleh mangsanya. Ya teman-teman, sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila ada suara dari luar video yang mengganggu waktu menonton kalian ya. Apabila materi tumbuhan tidak dikonsumsi, maka akan disimpan dalam sistem, diteruskan ke pengurai, ataupun diekspor dari sistem sebagai materi organik. Yang keempat, organisme-organisme pada setiap tingkat konsumen dan juga pada setiap tingkat pengurai memanfaatkan sebagian energi untuk pernafasannya, sehingga terlepaskan sejumlah panas keluar dari sistem. Yang kelima atau yang tahap terakhir yaitu dikarenakan ekosistem adalah suatu sistem terbuka, maka beberapa materi organik mungkin dikeluarkan menyeberang batas dari sistem. Misalnya, akibat pergerakan sejumlah hewan ataupun wilayah ekosistem lain atau akibat aliran air sejumlah gulma, air keluar dari sistem terbawa oleh arus.
Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu siklus materi. Siklus materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan tubuh kita, hewan, tumbuhan, batu, dan lain-lain tersusun oleh materi. Materi itu tersendiri terdiri dari unsur kimia seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga fosfor. Materi yang kita butuhkan untuk menyusun tubuh kita dapatkan dari makanan kita. Materi dalam makanan itu berbentuk karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lainnya. Kecuali untuk menyusun tubuh kita, makanan juga mengandung zat yang diperlukan untuk mengatur proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita itu, yaitu yang disebut metabolisme zat ini antara lain adalah vitamin. Materi itu sendiri mengalir dari mata rantai makanan yang satu ke mata rantai makanan yang lain. Jika makhluk hidup mati, itu tidak berarti aliran materi berhenti loh, melainkan makhluk yang mati menjadi makanan makhluk yang lain. Misalnya saja, bangkai hewan dimakan oleh jasad renik, seperti bakteri dan jamur dalam proses pembusukan. Dalam proses ini, sebagian bangkai itu digunakan untuk menyusun tubuh jasad renik. Sebagian lagi turunan menjadi gas, cairan, dan juga mineral. Salah satu gas yang terbentuk ialah CO2 atau yang sering kita sebut dengan karbon dioksida. Gas ini kemudian digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Menurut Wilhelm, pada tahun 1996, siklus materi memiliki fungsi yaitu sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Dan juga terdapat macam-macam siklus materi yang kita kenal, yaitu yang pertama, siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi yaitu proses perputaran atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Daur ini terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan seakan air itu tak akan pernah ada habisnya. Yang kedua, yaitu siklus karbon dan oksigen. Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan dan fitoplankton menghilangkan sebagian besar CO2 di atmosfer setiap tahun. Kuantitas ini kira-kira sama dengan CO2 ditambah ke atmosfer melalui respirasi seluler oleh produsen dan konsumen. Pembakaran bahan bakar fosil dan kayu menambah sebagian besar CO2 ke atmosfer. Seiring waktu geologis, gunung berapi juga bisa loh teman-teman menjadi sumber CO2 yang substansial. Yang ketiga, yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi, dan aktivitas manusia juga dapat menghasilkan sejumlah gas nitrogen reaktif seperti nitrogen oksida ke atmosfer. Yang keempat, yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor atau daur fosfor adalah salah satu jenis biogeokimia selain siklus air, siklus karbon, siklus oksigen, dan siklus nitrogen, siklus sulfur yang terjadi di bumi. Siklus fosfor merupakan sebuah rangkaian pergerakan fosfor yang melalui bidang ekosistem litosfer, hidrosfer, dan juga biosfer. Nah, proses yang kelima atau proses yang terakhir yaitu siklus sulfur. Siklus sulfur itu daur belerang atau perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Nah teman-teman, yang tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu dalam ekosistem terjadi proses makan dan dimakan secara berurutan yang disebut dengan rantai makanan. Proses inilah yang menentukan bagaimana energi mengalir dari satu organisme ke organisme yang lain dalam satu sistem. Dan terdapat perbedaan yang sangat spesifik dari aliran energi dan siklus materi, yaitu energi mengalir melalui ekosistem, sementara materi mendaur dari dalam dan melalui ekosistem. Materi tidak akan ada habis-habisnya. Ia mengalir dari tubuh makhluk satu ke makhluk hidup yang lainnya, dan dari dunia hidup ke dunia tak hidup, serta sampai kembali lagi ke dunia hidup. Teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, have a nice day.